Setelah sembuh dari asam lambung, bisa ngapain aja? Apakah makannya udah normal 3 kali sehari? Apakah sudah berani makan cabai, minum soda kafein? Dan apakah sudah bisa beraktivitas normal? Jam tidurnya jam berapa aja? Ini ada salah satu teman kita ya yang penasaran banget, apakah kita bisa hidup normal lagi seperti biasa ya? Di sini aku bakal sharing pengalaman aku, pastikan kalian nonton videonya sampai selesai ya. Semoga bisa memotivasi dan membuat kalian bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Deva dan Bunda. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oh iya teman-teman, ini udah mau memasuki musim hujan ya. Di Jakarta tuh kemarin hujan dari pagi sampai malam. Masya Allah banget, jadi kita itu wajib banget menjaga kesehatan ya. Dan kenapa sih pejuang asam lambung itu kalau misalnya kena udara dingin itu gampang banget kambuh ya. Dan tentunya kalau misalnya kalian habis kehujanan ya, itu pasti nggak enak banget ya. Ulu hatinya kayak perih, kemudian gampang masuk angin, sendawa-sendawa. Itu kenapa ya? Nah, Bunda pernah nggak sih ngalamin hal ini ya? Pernah dong ya. Jadi teman-teman, kita tuh nggak boleh telat makan. Jadi pastikan kalau misalnya mau keluar rumah ya, baik itu naik kendaraan roda 2, kendaraan umum atau kendaraan pribadi pun tetap harus makan dulu, diisi perutnya agar kita nggak gampang masuk angin. Karena pejuang asam lambung GERD itu identik ya, dikit-dikit masuk angin, dan kita tuh nggak boleh dikerik ya. Karena kalau misalnya sekali dikerik itu nanti bakalan terbuka peri-peri kita, bakalan gampang masuk angin lagi. Nah, cara mengatasinya gimana Bun agar kita nggak selalu masuk angin ya? Bunda pernah nggak sih dikit-dikit masuk angin? Iya, aku apalagi ya, aku itu selalu bawa kendaraan roda 2 karena aku nggak punya kendaraan roda 4. Jadi kemana-mana aku bawa motor sendiri ya. Kadang aku bonceng anak dan suamiku ya, perjalanan jauh maupun perjalanan dekat, aku udah hal yang biasa ya menurut aku. Dan banyak yang bertanya, Bunda saat ini udah bisa ngapain aja sih setelah sembuh dari asam lambung GERD anxiety? Apakah sudah aktivitas normal lagi? Nah, di video kali ini aku bakal sharing lagi ya berdasarkan pengalaman aku ya, karena tadi tuh aku live juga ya di TikTok aku Nolawadi21, dan ada juga yang komen di YouTube ya, Bunda saat ini udah normal, udah naik berapa kilo, dan juga udah bisa makan apa aja. Jadi ini aku bakal jelasin aktivitas aku sehari-hari ngapain aja sih ya. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillahnya ya, setelah aku sembuh dari GERD ya, gastritis dan juga asam lambung psikosomatis, karena pada saat itu sensasi aku itu luar biasa ya, banyak banget, 1001 sensasi. Aku berjuang hampir 3 tahun ya, dan pada saat aku berjuang itu apakah aku konsumsi obat-obatan? Yes ya, karena masih banyak yang nanya dan yang penasaran. Jadi buat kalian yang baru menemukan channel aku, bisa kalian scroll ya video-video aku, obat-obatan aku, dan perjuangan aku dari awal juga udah sering aku share ya. Jadi aku tuh dibantu sama obat-obatan herbal ya, dan aku juga konsumsi obat dokter tentunya ya, kurang lebih 3 bulan ya, rutin. Jadi pengobatan asam lambung GERD itu harus rutin ya, dan harus tuntas. Berapa bulan? Itu adalah sekitar 2 bulanan kata dokter, tergantung kondisi masing-masing orang. Dan kebetulan aku juga udah USG dan endoskopi, hasilnya itu adalah gastritis atau peradangan di dinding lambung aku, yang sensasinya menurut aku luar biasa, 1001 sensasi ya, ataupun berjuta sensasi. Nah, kemudian obat-obatan apa aja yang aku konsumsi? Aku dibantu obat dokter ya, dokter seperti omeprazol, lansoprazol, kemudian domperidone, rebamipid, sukralfat, aku pernah konsumsi itu. Kemudian aku juga diresepkan obat-obatan yang aku tebus sendiri seperti Nexium, Fometa, tapi itu sekali lagi harus berdasarkan resep dokter, karena itu adalah obat keras dan itu adalah sensitif sama kita ya. Jadi kita konsumsi obat itu sesuai resep dokter, sesuai dengan kondisi kita tentunya. Dan aku pun juga dibantu sama madu Z-Smack ya. Ini menurut aku ampuh juga, cocok. Tapi sekali lagi cocok-cocokan, cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Tapi kalau mau nyobain, linknya aku cantumkan di bawah sini. Ini aku nggak di endorse, aku beli sendiri ya. Udah hampir 9 botol aku minum ini. Saat ini udah nggak minum lagi, tapi aku masih nyetok 2 ya. Karena kalau misalnya ada saudara yang lagi sakit, nggak enak, aku kasih ini karena cocok sama aku ya. Jadi saat ini alhamdulillah aku udah bisa makan ya, tapi yang aku hindari itu adalah pertama pedas. Itu aku nggak mau makan pedas lagi karena aku trauma. Dan aku juga nggak pernah makan pedas dari kecil. Itu aku tuh paling makannya pakai tomat ya. Kalau misalnya mama aku bikin sambal itu pakai tomat dan kacang. Jadi kayak cabenya itu nggak berasa, misalnya tomatnya 5, cabenya cuma 1, kadang kayak gitu ya. Jadi kita tuh nggak dibiasain makan pedas sih dari kecil ya.
aku itu kena gastritis ya karena dari faktor pikiran dan sering menunda-nunda waktu makan aku. Nah kemudian selain itu juga aku menghindari soda, kafein itu aku hindari. Aku udah pensiun, nggak mau nyoba-nyoba lagi ya, mau baik itu Fanta ya, soda ataupun soda-soda yang lain aku tuh nggak berani nyentuh lagi. Kemudian minuman-minuman berwarna lainnya kayak sirup ABC, kemudian kayak teh-teh instan ataupun yang kemasan yang sudah jadi itu aku juga itu menghindari ya. Sekali-sekali sih kalau misalnya aku lagi jajan kayak teh kotak ataupun teh pucuk, aku minum hanya beberapa teguk, tapi udah nyobain aja, yang penting aku nggak penasaran. Yang aku konsumsi ya minuman kemasan yang siap minum itu adalah hanya Yakult. Minumnya Yakult, disarankannya boleh Yakult, boleh makan buah-buahan yang banyak atau sering mungkin sayur-sayuran hijau yang ya seratnya sedang lah, jangan yang terlalu serat tinggi. Kemudian juga bisa konsumsi kayak cimori, itu juga cocok sama aku ya. Kemudian selain itu juga aku menghindari kayak santan-santanan yang sering-sering gitu ya. Kalau misalnya santan sekali makan ya nggak apa-apa, biasa suamiku masak sayur lodeh ataupun mungkin ikan tongkol di santan, tapi santannya jangan terlalu medok. Aku tuh udah makan, tapi kalau misalnya santannya kayak kental banget kayak yang dijual di warung-warung itu aku nggak berani. Aku tuh berani makan santan ya, aku kecuali masak sendiri. Tapi kalau misalnya yang dimasak orang lain aku belum berani sih, karena biasanya kan dikasih cabai gitu ya. Jadi tuh aku sembuh bukan berarti udah bebas ya bisa makan apa aja, enggak, karena aku tuh takut kambuh. Karena menurut ya berapa orang dan menurut literatur yang aku baca, di searching aja boleh ada ya, itu bisa sembuh total. Yang penting kita terapkan pola hidup sehat, dan aku pengen kayak gitu ya. Jadi insya Allah aku pengen terapkan pola hidup sehat, karena aku nggak mau lagi ya dengan asam lambung itu sensasi-sensasinya luar biasa menurut aku. Jadi aku menerapkan pola hidup sehat, pikiran aku harus dikontrol ya, kemudian juga olahraganya harus teratur. Itu adalah makanan-makanan yang aku hindari. Selebihnya kayak ketan aku makan 1-2 iris, tapi nggak boleh berlebihan. Kemudian tomat, kalau tomat aku campurin ke sayur itu aku makan, tapi kalau misalnya jus ataupun digado gitu aku nggak berani lagi, padahal dulu aku suka. Dan juga bawang putih aku masih menghindari ya, aku itu masih jarang-jarang tumisan pakai bawang putih, jadi cukup pakai bawang merah aja. Kalaupun aku pakai bawang putih, aku pilih-pilih aja ya, aku nggak makan bawang putihnya, seperti itu. Nah, dan saat ini sudah bisa ngapain aja? Apakah sudah bisa kerja lagi? Alhamdulillah udah normal. Aktivitas aku dari jam 6:30 berangkat kantor, pulang ke rumah, nyampe di rumah itu adalah jam 3:30, kadang jam 4. Kemudian setelah itu istirahat sejenak, mandi. Lanjut setelah mandi aku tetap makan ya, kadang makan jam 5, makan sedikit aja. Kemudian lanjut istirahat, kadang rebahan sambil ya nonton, kadang sambil ya lihat-lihat apa aja hiburan. Jadi agar ya aktivitas harian itu nggak selalu numpuk di sini. Jadi kalau nyampe di rumah itu kalau bisa ya udah kerjaan yang tadi siang pagi itu dilupakan aja, agar kita nggak mumet pikirannya. Kadang aku mandi pakai air hangat, kemudian setelah itu balurin badan aku ya, sampai saat ini kayak gitu. Kemudian aku nonton musik-musik kesukaan aku, sinetron kesukaan aku, alhamdulillahnya. Kemudian udah bisa kemana aja, udah bisa kemana-mana. Kemudian bawa motornya jarak jauh udah bisa ya, udah bisa ke pasar belanja, udah bisa semuanya, alhamdulillahnya. Udah kemarin bawa motor jarak jauh sampai Bojong, udah bisa juga ya bonceng anak. Kemudian kerja seharian, dan apakah harus tidur siang? Aku itu kalau misalnya lagi libur wajib ya, meskipun hanya setengah jam atau 30 menit ataupun 1 jam, menurut aku wajib banget kita tidur siang ya. Karena kalau misalnya dengan tidur siang ya meskipun sebentar, tapi kalau pulas itu membuat badan aku itu kayak seger lagi kalau udah bangun. Tapi kalau misalnya nggak tidur siang itu bawaannya kayak uring-uringan ya, apalagi kalau misalnya terlalu kecapean. Kemudian aku udah bisa begadang belum? Aku itu nggak bisa begadang memang dari dulu. Kalau misalnya tidur aku udah di atas jam 11, itu pasti udah nggak enak lagi ya, badan aku kayak berasa mau demam, kayak berasa pegal, itu udah pasti berasa. Jadi aku tuh menghindari untuk begadang. Palingan aku tuh tidurnya paling malam adalah jam 10 atau setengah 11 saat ini ya. Tapi kalau waktu berjuang dulu aku tidurnya adalah paling malam jam 9 ya. Atau misalnya kalau lagi banyak kerjaan yang harus kuselesaikan ataupun ada keluarga yang datang, biasanya aku tidurnya setengah 10 ya. Jadi kasih pengertian aja ke keluarga atau ke anggota keluarga bahwa nggak boleh begadang ya. Karena kita juga berobat ya. Aku tuh bolak-balik ke rumah sakit pada saat itu berobat
Ya keluarga aku tahu ya, karena di rumah aku cuma bertiga, suami sama anak, jadi mereka ngerti jam segini aku harus makan, jam segini aku harus istirahat. Jadi semua itu terjadwal agar nggak kambuh-kambuhan teman-teman ya. Jadi udah bisa, udah aktivitas. Kalau misalnya aku lagi libur, aku tetap olahraga, ngajak anak suami ke lapangan. Ataupun mungkin kalau nggak ke lapangan kayak hujan, aku peregangan dalam rumah aja, jalan di tempat, lari-lari kecil. Itu masih aku terapkan sampai dengan saat ini. Kemudian udah bisa minum susu, belum, aku udah bisa minum susu kayak susu Ultramilk, alhamdulillah udah bisa. Kemudian susu Bendera ya, aku kalau bikin jus biasanya kan pakai susu kedelai, saat ini alhamdulillah udah bisa ya. Kemudian sayur-sayuran untuk kol aku udah nggak makan sih ya. Jadi kalau misalnya lagi ada masakan nih pakai kol, aku pilih-pilih nggak mau pakai kolnya ya, karena rasa trauma itu masih melekat di sini, aku takut. Dan satu lagi, aku itu nggak bisa kayak makan tepung-tepungan yang berlebihan. Kalau makan tepung-tepungan berlebihan itu pasti bawaannya kayak begak, terasa penuh ya. Karena itu nggak bisa dicerna secara sempurna ya, atau lambat dicernanya. Apalagi kalau misalnya makan terburu-buru dan nggak dikunyah halus, itu bawaannya nggak enak banget di perut ya, kayak berasa sendawa, kayak kadang nggak bisa. Jadi cara mengatasinya gimana? Kalau aku nih udah kayak makan donatnya lebih dari 2 ya, aku tuh biasa suka banget beli donat pagi-pagi aku buat sarapan di kantor ya. Biasanya kan aku berangkat kerja itu aku sarapan dulu, tapi biasanya jam 8 itu aku udah mulai pengen ngemil gitu ya. Jadi biasanya aku beli donat 2 6.000. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 2 nih, aku makan yang tepung-tepungan, itu pasti kayaknya nggak enak. Jadi cara mengatasi itu adalah aku minum Yakult atau makan Cimory. Setelah itu kan kita bisa buang air ataupun buang angin itu, dan juga sendawa kita plong itu enakan. Kalau nggak ada kayak Yakult atau Cimory, aku beli kelapa hijau aja. Jadi kalau bisa kelapa hijau juga bisa dikonsumsi. Kalau aku nih saat ini aku konsumsi itu 2 kali seminggu. Air kelapa hijau aja atau air kelapa biasa itu bagus, tapi cara konsumsinya adalah setelah makan. 1 jam setelah makan itu aman buat pejuang asam lambung. Jangan dalam keadaan perut kosong, karena kelapa hijau itu mengandung asam ya. Tapi itu bagus loh untuk membersihkan apa yang ada di perut kita. Aku nih biasanya ya, kalau misalnya udah makan nasi lanjut aku minum air kelapa hijau, sendawanya luar biasa ya, keluar plong gitu ya. Jadi kayak yang tadinya kembung, begas, sendawanya nggak plong itu langsung hilang. Jadi sekaligus keluar kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah saat ini udah normal ya. Buat kalian yang masih berjuang, tetap semangat ya. Untuk kue-kue kayak pizza, aku udah makan pizza ya alhamdulillahnya, tapi palingan 1 potong ya. Kalau udah makan 2 potong itu aku udah, karena aku tuh bukan pencinta junk food. Kalau junk food palingan aku tuh paling senang kayak kriuk-kriuknya doang ya. Kalau burger aku suka, tapi nggak boleh berlebihan. Aku juga udah bisa makan burger. Untuk apa sih namanya, kue tiaw dari dulu aku suka, cocok. Dan juga spaghetti, aku karena spaghetti kan dari kayak mie gitu ya, jadi ya biasa aja sih, kurang gitu kalau sama aku ya. Tapi kalau misalnya makanan sehari-hari saat ini udah normal, aku makan 3 kali sehari, pagi sarapan, siang makan siang, yang malam biasanya aku makan itu ba'da maghrib ya, atau sebelum maghrib. Kalau misalnya aku makan jam 5, berarti makan sore aku tuh adalah ba'da maghrib. Yang penting jangan setelah isya ya, karena setelah isya itu biasanya udah jam 8-an, karena saat ini isyanya juga udah malam banget sih menurut aku ya. Jadi seperti itu teman-teman, semoga kalian juga lekas pulih, sembuh kembali seperti sedia kala. Yang masih berjuang tetap semangat ya, jangan menyerah, jangan ngeluh, jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur kita bisa pulih lebih cepat ya, dan bisa berdamai dengan sensasi ini ya. Terus lakukan ikhtiar, relaksasi ya, kemudian juga ya lakukan pernafasan diafragma kalau misalnya masih suka nggak plong gitu ya, atau masih ngap, itu lakukan hal-hal itu, insya Allah bisa membantu ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton ya, dan terima kasih yang udah request, terima kasih yang udah bertanya. Semoga video-video aku bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.